soal selanjutnya yaitu nomor 6. Kata mengurangi yang bercetak tebal pada teks di atas merujuk atau menunjuk pada pada kalimat yang dicetak tebal adalah pada kalimat 3, yaitu untuk menguranginya. Untuk menguranginya berarti imbuhannya di sini merujuk pada kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat 2, pelepasan emisi CO2, apakah pelepasan yang dihasilkan dari pembakaran energi di pembangkit listrik, rumah tangga, sektor lainnya ke atmosfer dalam jumlah tertentu akan berdampak terhadap pemanasan global. Untuk menguranginya, nah ini mengurangi apa? Apakah pemanasan globalnya, pelepasan emisi CO2-nya dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi. Maka di sini seharusnya untuk di sini merujuk pada pemanasan global. Untuk mengurangi pemanasan global dapat dilakukan melalui itu. Maka pemanfaatan sumber energi. Untuk mengurangi pemanfaatan, maka tidak tepat kalau dikatakan di sini merujuk pada pemanfaatan sumber energi. Maka tidak tepat. Untuk mengurangi pemanasan global, nah baru tepat. Maka jawabannya adalah B. Kalau yang C, untuk mengurangi pelepasan emisi CO2, nah maka juga tidak tepat. Yang tepat untuk pemanasan global, untuk mengurangi pemanasan global dapat digunakan cara mengurangi pelepasan emisi CO2. Nah, maka yang C salah karena yang di sini adalah untuk mengurangi pemanasan global. D juga salah, sektor lainnya juga apalagi juga salah. Maka jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya yaitu nomor 7. Pertanyaannya, berikut ini gagasan utama. Paragraf pertama adalah kita lihat kalimat pertama, kabar gembira untuk pecinta kopi. Apa itu gagasan utamanya? Bukan. Menurut penelitian terbaru, kopi dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, ini bisa menjadi gagasan utama. Kita lihat kalimat 3. Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Internal Medicine itu mengungkapkan manfaat tersebut tergantung dari cara Anda meracik kopi. Maka gagasan utama ingat, sebuah gagasan utama adalah tersirat, bisa tersurat, tetapi rata-rata memang ini kalau dikatakan tersurat jika sama dengan kalimat utama. Gagasan utamanya yang ingin disampaikan adalah kopi dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2. Maka A, kabar gembira untuk pencinta kopi. Bukan, ini masih kalimat penjelas, bukan sebuah gagasan utama. Menurut penelitian terbaru, kopi dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2. Ini adalah kalimat utama. Mengapa bukan gagasan utama? Karena gagasan utama tadi tersirat, sehingga bisa dituliskan dengan kalimat yang berbeda tetapi intinya sama. Maka gagasan utama yang lebih tepat adalah yang D, yaitu kopi dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2. Kalau yang C, studi yang dipublikasikan dalam jurnal, ini juga kurang tepat. Yang E, Journal of Internal mengungkapkan manfaat minum kopi tergantung. Nah, ini juga kurang tepat. Ini kalimat penjelas. Maka jawaban untuk gagasan utama adalah lebih yang tersirat, yaitu kopi dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 8 dengan teks yang sama. Pada teks tersebut ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat. Nah, jadi kesalahan tanda baca. Ya, ini tanda baca pada kalimat langsung pada pilihan yaitu kalimat 2. Menurut penelitian terbaru, kopi dapatnya, ini betul. B, kalimat 6. Kesimpulannya, kopi disaring lebih sehat bagi mereka yang berisiko. Nah, ini
Simpulannya maka itu diikuti dengan koma. Maka ini juga betul. Yang C kalimat 8, kita lihat kalimat 8. Biomarker ini kemudian digunakan untuk analisis ketika menghitung risiko diabetes tipe 2. Nah, penggunaan tanda koma dan petik ini betul. Karena apa? Ini masih dalam satu penjelasan. Kata peneliti studi Richard Lambert. Koma ini juga betul. Kenapa? Karena di sini diikuti kata profesor, yaitu merupakan penjelas bahwa Richard ini seorang profesor di Universitas Umeå, seperti dilansir. Nah, ini maka 8 betul. Oke, kalimat 10 D yaitu kalimat 10. Kita lihat. Namun kopi biasa tidak menunjukkan manfaat itu. Namun, maka perlu diingat bahwa konjungsi namun adalah konjungsi antar kalimat. Maka dia wajib ditulis di awal kalimat. Maka kalau awal kalimat penulisannya namun wajib diikuti dengan konjungsi. Akan tetapi diikuti dengan koma. Meskipun demikian, dengan demikian maka diikuti dengan koma. Maka 10 salah. Yang kalimat 11, dengan penggunaan biomarker ini, koma, betul. Para peneliti dapat menunjukkan bahwa orang yang minum 2 hingga 3 cangkir kopi yang disaring tanpa ampas sehari memiliki risiko 60% lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Maka ini betul. Maka jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 9 dengan teks yang sama tentang kopi. Berdasarkan teks tersebut, pertanyaan yang jawabannya paling mungkin betul adalah, ingat ini yang ditanyakan adalah paling mungkin tentang teks. Pertanyaan yang jawabannya paling mungkin. Oke. Ingat, paling mungkin bisa iya, bisa tidak. Bukan pernyataan yang betul, bukan pernyataan yang salah. Bukan pertanyaan yang jawabannya betul, bukan pertanyaan yang jawabannya salah. Tetapi yang jawabannya bisa iya, bisa tidak. Oke. A. Bagaimana caranya agar kopi dapat membantu mengurangi diabetes? Nah, di tes memang disampaikan bahwa kopi akan dapat mengurangi dengan teknik biomarker di sini ini tadi dapat mengurangi, tetapi juga bisa dapat kopi juga bisa dapat mengurangi, juga bisa dapat artinya bisa menambah, ya bergantung cara penyajiannya. Maka ini pernyataan ini bisa memiliki 2 jawaban, bisa iya, bisa tidak. Maka itu bisa menjadi jawaban. Oke, kita pastikan dulu yang B. Di mana kita dapat menemukan penelitian tentang meracik kopi? Nah, ini tadi di paragraf kedua sudah disampaikan. Jadi pernyataan ini betul, tetapi bukan jawaban. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah paling mungkin, bukan jawaban. Oke, kalau yang C, apa nama metode? Nah, ini ada jawabannya kan? Maka ini juga pernyataan yang betul dan bukan jawaban. Yang D, bagaimana cara penggunaan biomarker? Nah, apa disampaikan dalam teks? Di ini tadi di kalimat 9. Hasilnya menunjukkan bahwa kopi yang disaring memiliki efek positif dalam hal mengurangi risiko diabetes. Maka pernyataan ini juga betul dan bukan jawaban. Yang E, apa persen Anda terkena diabetes? Nah, ini pernyataan ini ambigu, artinya rancu, tidak bisa dipastikan jawabannya, maka ini salah. Maka bukan jawaban pula. Maka jawabannya yang paling tepat, yang paling mungkin adalah yang A. Karena kopi dapat membantu mengurangi diabetes. Iya betul, tetapi bagaimana cara penyajiannya dulu? Apakah disaring atau tidak? Itu tadi. Maka jawabannya adalah A.
Oke, selanjutnya soal nomor 10 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, kata bercetak tebal pada kata biomarker pada kalimat 8 merujuk pada kalimat 8. Biomarker ini kemudian digunakan untuk analisis ketika menghitung risiko diabetes. Nah, diabetes. Maka ini merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kami telah mengidentifikasi molekul spesifik biomarker. Nah, ini biomarker, sama-sama biomarker di sini. Berarti nama biomarker ini pada kalimat 8 merujuk pada kalimat 7, yaitu molekul spesifik biomarker. Apa itu? Apakah A? Molekul spesifik dalam darah. Iya, dalam darah. Ya, betul. Ini betul. Apa pecinta kopi? Coba kita perhatikan. Kalimat 8. Biomarker ini, apakah pecinta kopi? Kan bukan. Jenis kopinya bukan. Jadi ini yang berkaitan dengan ada dalam tubuh manusia itu tadi, maka dalam darah. Maka jawabannya adalah sudah pasti A. Kalau yang D, asupan, juga salah. Identifikasi molekul apa? Seharusnya molekul dalam darah, maka jawabannya adalah A. Salah.